Oke, kita rewind dulu ke Tokyo. Kenalin, namanya Satoru Mikami, 37 tahun, karyawan kantoran biasa. Hidupnya lurus-lurus aja, nggak neko-neko. Tapi ada satu masalah besar. Dia itu jomblo abadi, belum pernah pacaran seumur hidup. Sedih ya, tapi ya udahlah ya. Hari itu harusnya jadi hari biasa. Satoru janjian sama junior kantornya, si Tamura, yang datang bawa tunangannya. Niatnya sih minta saran, tapi jatuhnya malah flexing mau nikah. Satoru cuma bisa senyum sabar sambil ngebatin, "Ada nasib." Tapi tiba-tiba suasana berubah total. Dari kerumunan ada cowok lari kenceng banget sambil bawa pisau dapur. Matanya kosong, dia lari lurus ke arah Tamura. Satoru nggak mikir panjang. Insting dia jalan. Dia langsung loncat, masang badan buat ngelindungin juniornya. Jelep, panas, itu yang dia rasain. Punggungnya kayak dibakar, darah ngucur deres banget. Satoru rubuh ke aspal. Tamura panik, tunangannya teriak histeris. Di detik-detik sakaratul maut itu, Satoru mulai ngerasain hal-hal aneh. Dia ngebatin, gila, panas banget, kayak dibakar. Tiba-tiba, di dalam kepalanya ada suara robot cewek yang jawab, "Confirm, resistensi panas berhasil didapatkan." Satoru bingung, tapi dia lanjut mikir, "Aduh, sakit banget woi, darah gue abis." Suara itu jawab lagi, "Confirm, resistensi serangan fisik, kebal rasa sakit, dan bodi tanpa darah berhasil didapatkan." Satoru makin ngelantur, pikirannya mulai konyol. Sialan, kalau gue hidup lagi, gue bakal agresif, gue bakal mamsa semua cewek. Suara itu ngerespon lagi dengan dingin, "Confirm, unique skill, predator berhasil didapatkan." Dan terakhir, Satoru mikir nasibnya yang masih perjaka di umur segini. Ada mitos kan kalau perjaka sampai umur 30 bakal jadi penyihir atau sage. Gue malah jadi great sage kali ya. Confirm, extra skill, sage, berevolusi menjadi unique skill, great sage, berhasil didapatkan. Satoru nggak sadar kalau dia lagi ngegacha skill buat kehidupan selanjutnya. Dengan sisa tenaga terakhir, dia narik baju Tamura dan ngucapin wasiat paling legendaris. "Tamura, dengerin gue, di rumah gue ada PC. Tolong, cemplungin ke bak mandi, nyalain listriknya, format harddisknya. Jangan sampai ada yang lihat folder rahasia gue." Dan gelap, Satoru Mikami, log out dari dunia. Satoru sadar lagi, tapi semuanya gelap gulita. Dia coba buka mata, nggak bisa. Dia coba teriak, nggak ada suara. Dia coba gerakin tangan, loh, tangan nggak ada. Kaki juga nggak ada. Rasanya kenyal. Dia meraba-raba badannya sendiri pakai sensasi aneh. Bundar, lembut, kenyal. Butuh waktu agak lama buat dia nerima kenyataan. Anjir, gue jadi slime, makhluk RPG paling kroco. Awalnya dia panik, tapi lama-lama dia nikmatin juga. Dia nggak butuh tidur, nggak butuh makan. Kerjaan dia cuma pluk, 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 ngegelinding di dalam gua yang gelap itu. Pas lagi ngegelinding, dia nemu tanaman. Iseng, dia coba makan tanaman itu. Caranya unik, tanamannya kayak diserap masuk ke dalam tubuh jelinya. Tiba-tiba, di dalam kepalanya ada suara robot cewek yang jawab, "Confirm, itu adalah Hippocute Herbs, tanaman obat tingkat tinggi." Wah, rezeki nomplok. Karena gabut, Satoru babat abis semua tanaman di gua itu. Dia simpen di dalam perutnya yang ternyata kapasitasnya unlimited. Dia juga nemu bebatuan yang berkilau, namanya magic ore. Dia makanin juga. Pokoknya apa aja yang ada di depan dia dimakan. Lagi asik farming sendirian, tiba-tiba biur, Satoru nyebur ke air. Dan di situ dia ngerasain hawa yang beda. Aura yang berat, mencekam dan nyeremin banget. Kalau dia punya bulu kuduk, pasti udah berdiri semua tuh. Tiba-tiba, ada suara yang ngomong langsung ke pikirannya. "Woi, bocil, lu bisa dengar gue kan?" Satoru kaget setengah mati. "Siapa tuh?" Gue adalah Veldora, naga badai. Salah satu dari 4 naga sejati di dunia ini." Satoru yang tadinya buta, akhirnya diajarin cara make skill Magic Sense sama si naga. Pas skillnya aktif, boom! Dunia yang tadinya gelap langsung kelihatan jelas. Dan bener aja, di depan dia ada naga raksasa. Sisiknya hitam legam, ukurannya segede gunung, tapi dia dikurung di dalam penjara cahaya yang bersinar. Ternyata, Veldora ini bukan naga jahat. Dia cuma gabut dan kesepian. Dia cerita 300 tahun yang lalu, dia iseng bakar-bakar kota, ya namanya juga naga. Terus dia dilawan sama pahlawan manusia, cewek cantik yang punya skill penjara tanpa batas. Kalahlah si Veldora, dan disegel di gua ini sendirian. Satoru, yang sekarang udah jadi slime, ngerasa kasihan. "Lu kesepian ya bang?" Veldora langsung salting. "Gengsi dong, naga ngaku kesepian."
Hah? Naga agung kayak gue kesepian? Iya, tapi karena lu udah di sini, gue izinin lu nemenin gue ngobrol deh. Fix, ini naga Tusender akut. Mereka ngobrol panjang lebar. Veldora senang banget ada teman cerita. Tapi ada satu masalah. Segel itu nyedot energi sihir Veldora. Kalau dibiarin, bentar lagi Veldora bakal mati dan lenyap. Slime kita yang jenius ini punya ide gila. Dia ngajuin proposal ke Veldora. Bang Naga, gue punya skill predator. Gue bisa makan apa aja dan nganalisa benda itu di dalam perut gue. Gimana kalau lu gue makan? Veldora kaget. Hah? Iya, lu masuk ke perut gue, di situ lu aman dari efek segel. Gue bakal analisa segelnya dari luar pakai Great Sage, dan lu coba hancurin dari dalam. Kita kerjain bareng-bareng. Veldora ketawa ngakak. Buah hahaha. Menarik. Ide yang gila. Belum pernah ada yang berani mau makan gue. Oke, gue setuju. Tapi sebelum ritual makan-memakan, mereka harus jadi keluarga dulu. Veldora ngasih nama ke si slime, namanya Rimuru. Dan Rimuru ngasih nama keluarga buat mereka berdua, namanya Tempest. Mulai hari itu, mereka adalah Veldora Tempest dan Rimuru Tempest. Efek dikasih nama sama naga itu gila banget. Tubuh Rimuru bersinar terang, berevolusi jadi slime tingkat tinggi. Momen perpisahan pun tiba. Rimuru melebarkan tubuhnya kayak selimut raksasa, dan hap! Naga segede itu beserta segel penjaranya ditelan bulat-bulat masuk ke perut Rimuru. Hening, gua jadi sunyi lagi. Tapi di luar sana, dunia gempar. Para raja iblis, para manusia suli, semua ngerasain kalau aura Veldora tiba-tiba lenyap. Mereka panik, bencana alamnya lepas atau mati. Sementara itu, Rimuru yang sekarang punya cadangan energi sihir setara naga, cuma loncat santai. Yosh, misi pertama, cari jalan keluar dari gua ini. Dia nggak sadar kalau di luar sana, takdir besar udah nungguin dia. Dan begitulah, kisah legenda Rimuru Tempest dimulai.